Ini tuh kita kuliah di Wismar biasa, kan pasti buat tempat tinggal karena Wismar itu kota kecil, kita harus tinggal di asrama semua. Nah, asramanya ini bangunannya lumayan tua, bukan lumayan lagi sih, emang udah tua banget. Ya udah, gua tinggal di situ di asrama itu selama sebulan pertama, 2 bulan pertama. Ini gue jelasin dulu ya nih asramanya kayak gimana. Jadi ini asramanya asrama tua, satu asrama gede itu dia jadi ada 2 bangunan, bangunan satu sama bangunan kedua. Nah, bangunan satu itu tempat di mana gue tinggal. Gue punya teman banyak juga nih, orang Indo juga. Semua apa banyak kok orang Indo yang kuliah di Jerman juga itu sama lagi persiapan mau kuliah juga di asrama itu. Nah, teman gue ada yang di bangunan 2 kan ini orang-orang Indo. Kita waktu itu posisi baru pulang ini, baru pulang main futsal. Kita istilahnya apa habis pulang main futsal, terus besoknya kita tahu libur. Jadi kita habis main futsal, langsung ke kamar teman kita, langsung main FIFA. Itu udah jam 9 malaman lah pokoknya. Udah 9 malam, kita main FIFA lah. Nah, kita lagi main FIFA, lagi asik-asik main FIFA sambil apa ngerokok. Terus tiba-tiba ada apa gitar di pojok ruangan temen gue ini tuh tiba-tiba ngegenjreng. Kita semua ini ada 4 orang di kamar itu, kita semua kaget dong pas di kamar. Kita lihat ke arah gitarnya itu nggak kenapa-napa. Terus kita kita literally kita semua diem terus habis itu sampai si FIFA itu kita lagi main FIFA itu sampai di pause. Kita tuh sekaget itu terus habis itu ya udahlah kita lanjut, kita nggak mikir apa-apa. Terus kita lagi lanjut main FIFA, lagi kayak istirahat gitulah kita. Lagi udah kelar 1-2 game, kita lagi istirahat. Lagi ngobrol asik-asik, tiba-tiba cucian baju yang bisa turun ke bawah gitu, yang bentukannya itu dia bulat silinder, terus kalau lu tekan pakai tangan lu dia bisa turun ke bawah gitu. Itu tempat buat cucian baju gitu dia. Nah, itu tuh posisinya di sebelah pintu di depan kita. Itu tuh dia tiba-tiba turun sendiri. Kita lihat live itu tiba-tiba cucian baju tiba-tiba kayak ada yang neken gitu dari atas ditekan ke bawah. Kita ngeliatnya sampai turun ke bawah, lama sekitar ada mungkin beberapa detik lah, gue lupa. Pokoknya kita ngeliatin itu si tempat cucian tuh sampai ketekan, sampai tiba-tiba kayak ada yang lepas lagi loncat ke atas gitu. Itu tuh kita bertiga bener-bener kaget gitu ya, kok ini apaan. Itu gue masih baru 2 bulan di Jerman. 2 bulan di Jerman, 2 bulan di kota itu, di kota Wismar. Kalau berarti kalau misalkan itu gue sekitar baru 8 bulan gue di Jerman. Shock lah gue. Gue pikir apa itu ada setan kan pasti. Gue sama teman-teman gue juga yang mikir ini kamar lu ada setannya ya. Pokoknya gue malam itu takut sampai gue harus nginep di tempat di kamarnya temen gue yang lain. Gue pokoknya nggak mau tidur sendirian malam itu. Nah, oke, itu kejadian pertama. Nah, setelah itu gue ada kejadian-kejadian kecil lagi pokoknya di lantai di mana temen gue itu tinggal. Jadi di gedung 2 di lantai 4 itu kejadian kayak gitu tuh sering banget apa happen gitu. Kayak kursi tiba-tiba geser, meja tiba-tiba apa geser juga, atau enggak yang paling sering itu di dapur tiba-tiba kayak kalau lu naro apa namanya spatula, tempat naruh spatula itu tiba-tiba jatuh. Itu sering. Akhirnya kan kita awalnya kayak kebiasa gitu ya. Kalau misalkan gua main ke tempat teman gua kayak asalnya kayak kebiasa. Nah, terus suatu saat ini kita orang-orang Indo itu yang di situ kuliah, yang lagi persiapan kuliah, karena kita baru selesai ujian kan, pengen party lah kita di lantai 4 gedung 2 itu kita party, pokoknya partinya ramai banget sampai apa minum alkohol segala macam kayak gitu. Terus kayak kita ada temen satu cewek, dia udah mabok. Asalnya kita mikir ya udah dia mabok biasa dong, dia mabok biasa. Terus habis itu nggak tahu kenapa dia marah-marah gitu, marah-marahnya masih pakai bahasa Indonesia, dia masih marah-marah pakai bahasa Indonesia. Terus habis itu gue pikir ya udah teman-teman kita tuh kita semua mikirnya nih orang mabok, kita nggak mikir yang macam-macam lah sih. Terus habis itu tiba-tiba dia teriak, lari ke kamar mandi, dan pas dia lari gitu tiba-tiba pintu ketutup. Habis dia masuk ke kamar mandi pintu langsung tutup.
kita yang lihat tuh semua langsung shock kan, kaget. Lu kenapa masuk ke kamar mandi? Lu pengen muntah? Ditanyain gitu semua kita yang ngelihat dia itu nanyain gitu semua. Dia kagak jawab. Digedor di pokoknya sama kita semua gedor-gedor. Lu kenapa? Lu nggak apa-apa kan? Lu nggak apa-apa? Pokoknya nggak ada yang jawab sampai tiba-tiba kita ngedenger ada orang ngomong dari dalam. Nah, tapi kita tahu itu suaranya bukan suara teman kita gitu. Itu dia ngomongnya pakai bahasa Jerman, dan bahasa Jerman itu yang fasih banget, yang native orang Jerman, nggak kayak bahasa Jermannya kalau gue yang ngomong gitu atau orang Indo lain yang ngomong, kagak, bener-bener fasih banget. Dia gue jujur gue nggak inget apa yang diomongin sama itu suara, tapi yang istilahnya yang dia sebut-sebut itu nama, pokoknya ada nama yang dia sebut-sebut itu nama cewek. Itu kita pokoknya kita nggak tahu itu nama siapa, disebut-sebut gitu. Terus itu pokoknya kita panik kan, kok dia teriak-teriak kayak gitu. Semua orang udah panik pokoknya, semua orang coba pengen ngebuka pintu, tapi pas kita coba buka pintunya tuh didorong gitu ya supaya dibuka. Itu tuh bukannya kayak ketutup tapi dikunci, tapi lebih kayak ketutup ada yang nahan dari dalam. Bisa kita dorong kebuka dikit-dikit, cuma dia nggak mau ngebuka. Terus makanya dong kita mikirnya ini mungkin si cewek ini nahan pintu dari dalam. Buka dong pintunya. Tapi si cewek ini tuh masih teriak-teriak gitu pakai bahasa Jerman, dan suaranya itu bukan dari balik pintu. Dia rada jauh ke dalam suaranya itu. Panik dong kita. Akhirnya kita saking paniknya kita itu, ya udahlah, sama temen gue yang badannya lumayan gede, dia dobrak pintunya. Ya syukurnya kebuka pintunya langsung. Cuma nggak ada yang ngehalangin pintu itu pas dia dobrak tuh. Si yang teman gue nih yang cewek, dia itu mojok gitu di pojok toilet, mojok gitu. Akhirnya pintu udah kebuka, kita bawalah ke luar. Nah, pas udah dibawa keluar gitu, yang si teman gue ini yang cewek ini malah nangis. Kita nggak tahu kenapa dia nangis kan. Terus kayak ada temen gue yang cewek nanya, lu kenapa tadi teriak-teriak pakai bahasa Jerman, kenapa lu pusing? Ya udah ini. Terus dia malah bilang gini, kagak, ini di sini ada yang mati tahun 1980 apa gitu, gue lupa, gue jujur ngeri. Tapi dia cerita si teman gue yang cewek itu teriak-teriak kayak gitu, bilang kayak itu ke teman gue yang nanya kenapa dia. Terus akhirnya karena kita semua udah mikir, terutama gue sama teman-teman gue yang tahu itu lantai itu tuh emang udah rada aneh. Itu teman-teman kita yang rada alim langsung bawa ke kamar, dibacain Bible sama tunjukin Rosarius. Pas lagi kayak gitu, pas lagi istilahnya lagi ritual kayak gitu, kita literally ngelihat pintu ngebuka tutup sendiri di depan kamarnya, yang di depan kamar dimana kita lagi ngadain ritual itu. Itu dimana itu pertama kalinya gua di Jerman bener-bener ketakutan sama setan itu di situ. Dan setelah itu akhirnya si cewek ini tenang. Paginya pas dia udah sadar, udah sober, kita tanya, lu kenapa tadi malam? Pas dia cuma bilang, hah kenapa gimana? Lah, lu kagak inget tadi malam kenapa? Kagak, gue nggak tahu, gue minum, tahu-tahu gue bangun di kamarnya si ini, di kamarnya temen gue, di mana dia di ritualin itu, istilahnya di exorcise. Gue nggak tahu itu exorcise betul apa kagak, cuma kelihatannya kayak gitu. Itu, tapi sejak kejadian itu, istilahnya kejadian kayak moving chair, moving table, atau enggak pintu tiba-tiba ketutup sendiri, itu kejadiannya lebih sering, dan nggak cuma kejadian di gedung 2 itu doang. Gua nggak tahu kenapa sekali pernah kejadian di kamar gua. Jadi pintu kamar gua kayak mirip kayak ini sekarang, di belakang gua gitu. Gua main ini PC gua.
Itu pernah gue lagi main Dota sama teman-teman gue, tiba-tiba pintu itu ada yang ngebuka. Gue pertama pikir temen gue mungkin pengen masuk, karena gue biasanya pintu nggak gue kunci, karena gue bilang ke teman-teman gue kalau misalnya lu pengen ke gue, buka aja kamar gue, karena gue sering lagi main kan, lagi main PC, takutnya nggak denger. Gue pikir ada temen gue. Pas gue udah lagi main Dota, gue udah bisa ngeliat ke belakang. Pas gue ke belakang nggak ada siapa-siapa. Itu pintu gue tutup lagi. Beberapa jam kemudian kejadian lagi kayak gitu. Dan pokoknya sejak saat itu gue pokoknya sebelum itu tuh gue udah gak pernah sholat kayak gitu-gitu. Sejak saat itu gue sholat lagi, jadi alim lagi gue habis itu. Tapi ya sampai gue pokoknya sampai gue lulus, sampai gue pindah dari situ nggak pernah lagi kejadian kayak gitu sih. Ya mungkin itu cerita gue selama gue di Wismar. Masih itu creepy sih. Tapi berarti ada kemungkinan yang ngerasukin temen lu ya setan Jerman ya, karena dia bisa jadi fasih bahasa Jerman nggak sih? Iya. Ternyata di Jerman juga ada setan ya anjir. Iya anjir, bisa ngerasukin juga ya gitu. Sama aja berarti ya kayak Indonesia ya. Iya. Cuma apa ya? Maksud gue yang bikin serem itu tuh ini pas si temen gue tuh ngomongnya suaranya rada beda sama ngomong pakai bahasa Jepang fasih. Pokoknya pas gue denger dia udah ngomong fasih itu, gue sama teman-teman gue udah mikir ini udah nggak bener. Oh iya. Teman-temannya cewek kan? Teman-temannya kan cewek kan? Itu suaranya berubah jadi beda tuh, jadi cowok apa beda tetap versi cewek? Beda, cuma cewek. Oh tetap Masih. cewek tapi beda. Oke, masih cewek. Cuma beda. Pas dibuka dia diem di pojok, anjing ngeri banget sih. Iya. Yang bikin takut itu pokoknya pintu itu kebuka itu bukan karena dikunci. Yang kita takut itu tuh karena kayak ada yang nahan. Tapi kayak ada yang nahan ya, anjir. Iya. Padahal dianya diem di pojok gitu. Itu ngedobrakin, pas pintu itu ngedobrakin kayak kebuka dikit, cuma tutup lagi langsung gitu, Chan. Makanya kita mikirnya mungkin ini di pintu tuh asalnya kita mikir teman kita yang cewek itu nahan pintu. Iya. Tapi suara suara cewek ini tuh suaranya tuh jauh dari pintu, Chan, nggak dari balik pintu. Oh anjir. Oh dari situ sebenarnya udah di pojok ya dia berarti ya, karena suaranya jauh dari pintu tuh ya. Itu pokoknya yang vibe-nya asalnya party hilang semua langsung. Jam 1:30 malam itu hilang. Vibe-nya langsung hilang. Pokoknya jadi serem itu pokoknya. Malam itu pokoknya kejadian malam itu nggak bisa dilupain dan rada apa ya istilahnya ninggalin luka di gua. Gua jujur gua jadi takut banget. Jadi trauma ya, jadi trauma lah ya. Bentuk fisik setan di Jerman itu lu tahu nggak? Kalau di Indonesia di Indonesia kan kayak ada tuyul, kuntilanak gitu kan ada bentuknya gitu. Kalau di Jerman tuh gua di sini pengalaman supernatural gue itu doang, dan nggak pernah manifestasi secara fisik gitu. Iya. Gue nggak pernah kayak gitu tuh nggak. Atau cerita temen lu tapi ada ya? Tapi cerita temen lu yang lihat gitu ada nggak? Temen gue ya kalau misalkan selama di Wismar itu mah banyak. Banyak kalau ya? misalkan Berarti bisa masih banyak cerita gitu, guys. Wisma ya. Wismar tuh coba jelasin, Wismar tuh kayak apa sih? Asrama gitu ya? Asrama gitu ya? Wismar itu kota kecil. Oh Wismar itu kotanya, gue kira asramanya aja namanya Wismar. Kira kayak kampung gitu tempat gitu. Bisa dibilang kampung. Oh, bisa dibilang kampung gitu ya. Berarti kecil ya? Soalnya kecil ya? Iya, kota sekecil itu. Cuma ada uni di situ. Makanya ada student dorm juga buat di situ, ada uni juga kan. Cukup mengerikan ya, langsung dikasih cerita eksorsis dari setan Jerman, guys. Gagal juga eksorsisnya gagal ya. Gua cuma nonton doang ya. Cuma kayaknya gagal karena masih kejadian terus. Waduh. Cuma yang kesurupan itu nggak pernah kejadian lagi karena kita nggak pernah party lagi di situ habis itu. Kita pindah tempat partinya. Bukannya tobat tapi pindah tempat party ya? Iya. Bukannya tobat tapi kirain tobat itu. Kirain setelah itu tuh tobat. Waduh, malah aja. Pindah tempat party tetap aja anjir. Ke student dorm yang lain, yang satunya lagi kalau mau party gitu. Kita mikirnya mungkin penghuni yang di situ keganggu pas kita party. Makanya kita benar teorinya benar. Nah kita semua mikirnya kayak gitu. Saat itu kejadian itu. Habis emang nggak? Iya benar.
Gua Ada senengnya benernya sih. orang luar tuh gitu nggak perlu nggak ngepermasalahin. Kalau orang Indonesia kan langsung wah ini mistis ini pertanda buruk ini gitu loh kalau kita kan Iya, langsung Cok. gitu. Iya, iya. Iya. Kalau orang luar tuh bodo amat. Partinya itu party orang Indo semua. Orang Indo semua tapi ya padahal ya. Orang Indo lagi tuh tolol bukannya tobat. Ya orang luar kan kalau kita kan misalkan ya orang luar mah kalau nebang pohon lah, nebang pohon aja kan. Iya, Kalau iya. kita kan entar dulu ini ada penunggunya di sini sabar jangan langsung Oh iya. dipotong entar dulu. Ini ada yang Besoknya nungguin langsung ini. sakit itu. Iya, Iyalah, besoknya langsung motong sakit. besoknya langsung sakit bener aja. Malah mikirnya gini, kalau misalkan itu Tapi partinya biasanya party itu orang ada luar, bakal Ya. tetap dilakuin di situ terus party, walaupun udah ada yang kerusupan. Oh. Kalau orang sini ya yang ngelakuin. Tapi Goblok karena sih. kita orang Indo masih rada percaya kayak gitu habis kejadian itu kita nggak pernah party lagi di tempat teman gue itu di Di kamar. Rukiah tempatnya langsung di Rukiah ya kalau di Indo. Oke, di sini gue cerita singkat saja ya. Waktu gue ngejob ini dekorasi waktu bulan-bulan kemarin, gue sempet bilang ke Bang Chandra waktu itu ya, kalau gue lagi ngejob dekorasi resepsi pernikahan ya. Nah, waktu pertama kali itu kan 2 hari kan resepsi pernikahan itu dekorasinya, hari Rabu sama hari Kamis. Nah, waktu hari Rabunya itu kan pemasangannya itu malam, bukan malam, pagi jam 8-an itu masang dekorasi itu kan ke resepsi pernikahan. Nah, di situ dipasang lah dengan lancar, nggak ada apa-apa. Waktu pulang udah aman. Di situ gue juga pulangnya malam jam 8 karena waktu itu gue masang sama bongkar, ada 2 job sekalian, masang sama bongkar di tempat lain, beda tempat gitu ya. Nah, waktu pulang malam jam 8-an itu, waktu udah nyampe rumah itu kan gue mau masukin motor kan, kebetulan kalau di rumah gue ini masukin motor itu lewat ini bang, pintu belakang. Di belakang gue itu kan ada ini kan pernah gue bilang ada hutan, terus belakang hutan itu ada jurang, terus belakangnya jurang itu ada perumahan. Nah, waktu gua udah masukin motor, terus gue ke kamar, terus gue kebelet kencing. Nah, gue langsung ke kamar mandi tuh waktu kisaran jam 11-an lah hari Rabu. Nah, di situ waktu gue kencing, gue dengar suara gamelan. Gue di situ mikirnya cuma ada orang aja yang ngeplay di salon gitu, gue mikirnya di sound gitu ya, gue abaikan aja. Di situ bener-bener suara gamelan itu ada di belakang rumah gua, bener-bener suaranya gamelan itu ada di belakang rumah gua. Tapi di situ pertama kali gua abaikan saja, mungkin ini kayak perasaan gua saja, atau ada orang yang play musik atau ada acara gitu ya. Nah, di situ gue abaikan, gue langsung masuk ke kamar tidur. Nah, besoknya ini waktunya bongkar dekorasi pernikahan. Nah, di situ gue bongkar lah. Gue di situ berangkat bongkar itu jam 11 malam. Karena kan udah sepi kan di tempat resepsi pernikahan, udah waktunya bongkar-bongkar. Di situ bongkar sampai jam 12:30. Di situ gue bongkarnya malam Jumat ya. Sampai jam 12:30 itu baru pulang. Nah, sama tuh waktu udah pulang, gue masukin motor itu. Kebetulan kan gue pulangnya sama kakak gua kan. Waktu gue masukin motor itu kan sendirian ke belakang, terus gue denger itu suara gamelan lagi, bener-bener ada di belakang rumah gua di hutan-hutan itu. Kok aneh gitu, gue di situ langsung merinding. Gue langsung cepet-cepet lah di situ, langsung masukin motor, langsung di situ. Kebetulan rumah kakak gue kan di samping rumah gua kan. Di situ gue tanya lah, gue WA nomor WA kakak gue tanyain, di belakang rumah ada suara gamelan nggak, gue bilang gitu, gue tanyain. Katanya nggak ada, kok gua denger gitu, mungkin perasaanmu aja kali katanya. Oke, mungkin perasaanku kali kalau nggak ada acara gitu katanya. Tapi aneh gitu sih mikirnya, masa 2 kali gue gini. Bener-bener suaranya di belakang rumah gua, dan di situ gue itu merinding, nggak bisa tidur sampai subuh. Nah, waktu jam 2:30 itu kan, gue lihat jam 2:30 itu gue kencing lagi. Gue ke kamar mandi, gue beraniin, padahal gue gak berani, gue beraniin lah. Gue ke kamar mandi, di situ
aman, nggak ada apa-apa. Nah, kamar mandi kan, habis kamar mandi, di ruangan kamar mandi pun ada pintu lagi kan waktu mau ke dapur. Nah, gue waktu mau ngetutup pintu itu suaranya kedengaran lagi, suara gamelan. Gue juga mikir, orang mana yang jam setengah 3 malam pagi ada yang ngeplay suara gamelan itu. Gue di situ langsung merinding lah. Gue langsung di situ sempat langsung bangunin ayah gue bilang kalau ada suara aneh gitu, gue bilangnya suara aneh, suara gamelan gitu. Terus sama ayah langsung dicek, nggak ada apa-apa, mungkin perasaanmu aja kali, katanya gitu. Dan di situ gue langsung masuklah ke kamar, gue sampai gak tidur sampai subuh. Gue di situ waktu subuh habis sholat subuh langsung balik lagi ke rumah kan. Gue sholat subuhnya di masjid kan, gue di sebelah rumah gue ada depan sini. Nah di situ langsung tidur lah gue. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi berapa kali ya? Berarti diserang gamelannya 3 kali ya? Diserang suara gamelan itu ya? Ya, 3 kali. Pak, itu gamelannya dia cuma suara deng atau kayak dia mainin tune gitu, kayak dia mainin lagu. Ding 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 gitu. Oh, temponya cepet ya? Salah. Temponya cepet Iya. ya? Ya mainin lagu berarti. Ding 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 terus hilang gitu bang. Oh anjir. Cuma beberapa detik, gak lama. Pas lu nanya bapak tuh ada suara nggak? Bapak denger juga nggak? Nggak ada. Oh, udah keburu berhenti ya? Gue bangunin, gue cuma ingin mastiin. Posisinya belakang rumah lu tuh hutan ya? Hutan, belakang hutan lagi ada jurang. Belakang jurang ada perumahan. Oh, Perumahan ada orang Iya, play tapi salon malam-malam. gamelan jam 3 pagi sih ya. Jam berapa? Jam 2, jam 3 ya? Itu tiga-tiganya kejadiannya cuma lu doang yang bisa denger. Gua doang. Gue sempet tanya-tanya ke kakak gua, ya gue nggak denger. Nah gue aneh semenjak itu ya, gue gak berani pulang malam seriusan dah. Gak berani gue. Gue percaya. Kenapa? Karena gue pas dulu di Indo mati lampu pernah dengar suara kayak kuntilanak ketawa, tapi yang denger cuma gue doang, yang lain gak denger. Gue pernah juga kok kayak gitu. Yang denger kita doang ya, konteksnya yang denger kita doang tuh sering ya? Sering terjadi ya?